Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ada praktikum pemrograman game. Nah, kali ini itu akan membahas mengenai fungsi player jam, terus ada juga membuat fungsi player berjalan, ada view kamera, terus ada animasi idle player, buat animasi jam, dan juga player bergerak, terus ada juga membuat kanvas dan juga membuat health bar begitu ya. Lanjut saja untuk yang pertama itu yaitu mengenai membuat player jam. Nah, di sini saya sudah membuat. Di sini ada beberapa variabel untuk jam, yaitu cuma satu. Di sini cuma membuat float lompat, yaitu sebanyak satu float. Nah, kenapa di sini membuat ini? Karena ini digunakan untuk nanti kita kecepatan loncatnya itu masih gimana gitu. Jadi kita buat ini dulu. Nah, lanjut langsung setelah kita buat itu, kita langsung buat saja. Di sini ada bikin void baru ya. Di sini bikin function baru, yaitu nama functionnya di sini saya function jam. Di dalam function jam ini ada kondisi, yaitu ketika kita menginputkan jam, atau artinya kita menekan spasi kalau kita ada ada inputan spasi, dan juga si player itu dia sedang menapak gitu, istana itu, jadi dia sedang menapak, istananya true. Maka si velocity y itu yang ke atas ini ada rumusnya untuk si kecepatan dia lompat, yaitu dengan menggunakan mat square root lompat yang tadi lompat itu 1F dikali 2F dikali gravitasi. Gravitasinya yang mana? Gravitasi yang udah kita buat di pertemuan sebelumnya, yaitu gravitasinya 9,81 begitu. Nah, hasilnya ini nanti disimpan di velocity.y. Nah, si velocity.y ini dia akan nanti hasilnya itu akan dikurangi dari gravity dikali time delta time. Ini itu yang sebelumnya disimpan dari gravitasi. Tanda ini kayak fungsi untuk gravitasi. Untuk yang ini. Terus ini juga ada control move velocity kali delta time. Ini itu yang sebelumnya pada fungsi gravitasi. Dipindahkan ke fungsi jam supaya jam ini punya gravitasi gitu ke bawah. Balik lagi ke bawah, enggak terus gitu ke atas gitu Pak, mungkin ya. Tambahin fungsi gravitasi itu paling Pak untuk yang jam ya. Selanjutnya itu ada membuat fungsi player berjalan. Nah, ini fungsi player berjalan. Fungsi player berjalan itu ada di void gerak. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa diantaranya, seperti membuat velocity atau nanti membuat kecepatan untuk gerakannya. Terus juga ada public float X sama float Z, ini digunain buat nanti geraknya dia ke kanan, ke kiri, atau depan belakang. Nah, itu kan. Setelah itu kita juga harus membuat function baru. Di sini udah membuat, itu private float gerak. Di sini kita yang variable X ini itu untuk input get axis horizontal. Nah, ini get axis horizontal itu dari mana? Get axis horizontal itu didapat dari ini nih, di project setting mana? Edit project setting. Nah, yang tadi itu didapat dari input manager. Nah, di sini ada tuh horizontal. Horizontal itu artinya apa? Left and right, AD kalau di keyboard ya. Seperti itu. Juga di sini juga ada ini. Setelah itu yang horizontal, yang bawah juga yang Z. Ini dimasukin inputan untuk vertikal. Vertikal itu apa? Di sini juga ada vertikal tuh. Vertikal itu inputan untuk W dan S. Gitu, depan belakang, Pak. Nah, terus setelah itu membuat vektor 3, nama vektor 3-nya itu bergerak. Vektor 3 bergerak sama dengan transform right dikali X. Transform right ini mungkin ya. Position. Atau ini fungsi untuk bergerak kanan kiri. Namanya mungkin transform right. Kita highlight. Transform right itu nggak attach ke game object. Jadi transform ke game objeknya si
nanti script yang kita tempel ini transform ke kanan tak dikali X dan juga ditambah transform ke depan yang dikali Z gitu Pak. Nanti ini kita bikin control move buat si point bergerak ini. Untuk move ini itu yaitu tuh supplies the movement of game object with an attached character controller. Ini buat karakter controllernya Pak. Jadi bergerak yang vektor 3 di rumusnya itu vektor 3. Tuh, rumusnya sebenarnya cuma vektor 3 aja. Tapi karena kita nanti supaya nggak ini merenya nggak gerak kayak kalau vektor 3 doang. Jadi dikali velocity kecepatannya dikali time delta time gitu Pak. Nanti dia bahkan bergerak ke kiri kanan depan belakang gitu. Kontrol ini buat menggunakan karakter controller. Apa namanya buat ini nih? Bahas ini teh. Yang dalam inspektor teh. Nah, itu. Nah, mungkin itu Pak untuk yang bergerak ya. Mungkin sambil dicontohkan kali ya. Kita sambil load, sambil kita play, sambil menunggu. Ya, lanjut. Setelah karakter ada juga view kamera. Nah, kamera ini kita harus membuat dulu membuat script baru. Kenapa? Karena supaya nggak tertumpuk aja gitu. Untuk yang kamera ya Pak. Bentar nge-lag. Biasa nge-lag nggak? Aman ya. Nah ini Pak. Contohnya seperti ini. Misalnya nih, tadi kan kita depan nih tuh. Dia berarti yang berjalannya dia yang Z. Depan belakang Z. Kiri kanan yang X-nya. Nah itu Pak. Terus dan juga jam ini tuh. Nah, dia menambah gravity, jadi setelah jam dia bisa ke bawah lagi tuh. Tuh, setelah jam ke bawah lagi. Kalau nggak dia terus ke atas Pak. Kalau nggak ada gravitasinya, nggak ditambah gravity. Jadi gitu. Terus lanjut aja kali ya ke kamera. Nah, kamera ini nanti ini digunakan buat ngatur kamera. Nah, ngatur kameranya gimana? Sama bikin dulu variabel. Nah, variabelnya itu di sini serialize di sini serialize field ini buat memunculkan nanti di inspektor. Nah, kalau ini kita bikin private float namanya itu sensitivity. Ini buat sensitif dari mouse. Nah, ini apa ini itu saya gunain codingan enggak yang dari ini ya. Tidak dari yang dari lab, karena yang dari lab itu saya udah coba itu jadi X aja ya. Nah, ini saya bukan menemukan. Saya mencari-cari ada referensi lain yaitu jadi bisa X sama Y. Jadi kita pertama buat sensitivity dan juga ini untuk transformnya yaitu berdasarkan dari face, dari muka dan juga player. Nah, face dan player ini dari mana? Itu didapat nanti ada dari game object. Saya ini untuk face bikin game object baru yaitu game object kosong. Di sini nih seperti ini nih ada face. Face itu di dalamnya yang ini main kamera, tapi sebenarnya yang face ini adalah game object yang udah saya taruh di ini nih di kepalanya. Kepala karakternya. Dan juga ada player ini buat playernya. Terus bikin juga float mouse X sama mouse Y ini buat nanti inputannya. Itu. Terus juga selain itu di point start kita memasukkan kursor visible false supaya si kursornya hilang. Kursornya hilang, nggak muncul gitu. Dan juga di sini ada lock state supaya kursornya ke kunci, nggak kemana-mana mungkin ya. Gitu. Kalau ya lanjut selain itu, nah ini yang berbeda mungkin Pak ya. Saya itu tidak menggunakan point update. Di sini saya menggunakan function let update. Let update ini dieksekusi ketika point update sudah dieksekusi. Jadi sesudah update ke let update gitu. Kenapa? Mungkin karena dugaan saya. Jadi supaya kalau misalnya dia gerak dulu baru gerakin mouse gitu. Begitu Pak. Nggak gerak sambil gerakin mouse, mungkin gitu ya. Nah, terus setelah itu di dalam let update ini ada apa aja? Ada mouse X tadi yang sudah dibuat.
mosaic ini ditambahkan variabel float mosaic ditambahkan dengan input get axis dari mosy. Nah, ini juga dari mana? Ini dapat dari yang tadi, project inspector. Nah, cuman ini inputnya itu dikali sama sensitivity. Sensitivity-nya 1 yang tadi udah kita simpan. Selain itu ada juga mosy. Kalau mosy ini, mosy dikurangi input get axis mosy yang dikali sensitivity sama. Nah, terus ada rumusnya juga di sini. Yaitu untuk mosy sama dengan math_f claim. Nah, claim ini digunakan buat value kita nentuin supaya kita dapat maksimalnya gitu. Nah, kenapa cuma dipakai mosy? Karena kita sambil play ya. Nah, kenapa ini mouse claimnya mosy? Karena biasanya itu kalau kita memutar kamera pakai pakai mouse, itu biasanya yang dibatasi itu kan dari Y-nya ya, dari atas bawahnya. Nggak mungkin bisa muter 360 derajat. Makanya di sini pakai rumus math_f.claim. Supaya kita membatasi si mouse Y ini, dia membatasi untuk value float minimumnya sama maksimumnya. Jadi di sini minimumnya saya menyimpan -35. Ini preference saja. Ini contoh itu -35. Dan juga maksimumnya dia di 60 si mosy supaya dia nggak bisa 360 derajat gitu. Jadi 35 ini sama 60 begitu. Terus juga ini si transform.lookAt ini supaya kita ngerotate-nya berdasarkan si ini phase transform si kamera phase-nya gitu. Mungkin targetnya ini teh istilahnya mah gitu, Pak. Juga ini ada phase rotation, phase.rotation. Nah, di sini juga menggunakan quaternion Euler. Quaternion Euler yaitu ini rotationnya, Pak. Ini rotation untuk Euler. Euler itu setahu saya ya, Pak. Cemiu, correct me if I'm wrong. Setahu saya si Euler ini digunakan supaya di sini rotasi. Si nilai rotasinya itu sama dengan yang di sini. Biasanya kan kalau kita nggak pakai Euler itu, dia itu rotasinya misalnya di sininya 1. Nah, tapi nilainya tuh jadi 0,1. Nah, kenapa? Supaya nilainya sama. Jadi supaya misalnya di sini 1, di sini juga 1, itu menggunakan fungsi Euler gitu, Pak. Kalau setahu saya. Fungsi Eulernya untuk mouse Y, mouse X, mouse Y ini jadi dia itu rotasi berdasarkan sumbu Y. Dia berotasi berdasarkan sumbu Y berarti untuk yang kanan kiri. Nah, yang mouse X ini berotasi berdasarkan sumbu X. Jadi atas bawah. Gitu. Yang Z-nya 0 supaya dia nggak maju mundur kameranya, Pak. Begitu. Dan juga untuk si player rotationnya, ini player rotationnya dia hanya ngerotasi buat si mouse X aja, Pak. Berdasarkan sumbu X aja gitu. Supaya mungkin kalau misalnya atas bawah jadi pusing oke. Selalu jadi pusing gitu mungkin, Pak. Ya, itu yang saya tahu. Jadi kalau dicoba ya, teman-teman. Kalau dicoba itu salah, sorry. Nah, akan jadi seperti ini, Pak. Tuh. Nah, maksimal ini udah maksimal tuh. Kita nggak bisa ke bawah lagi. Ke atas. Nah, ini maksimalnya. Ada maksimalnya gitu, jadi supaya nggak 360 gitu, Pak. Nah, mungkin seperti itu, Pak, untuk yang ini. Selanjutnya ada membuat animasi ke idle player. Nah, animasi, Pak, ini animasi idle player sebenarnya, Pak. Tuh, kalau dilihat detailnya ada bergerak-gerak dia. Nah, bagaimana kita membuat animasi? Caranya itu simple tapi simple tapi rada lumayan. Kita pertama harus bikin animation dulu. Di sini saya udah bikin animation. Selain itu, kita juga harus punya animasi-animasi dari karakter. Di sini saya udah menyiapkan ya asetnya buat animasi. Nah, di sini ada namanya animator, Pak. Nah, ini nih, animation 1. Ini, Pak. Di sini itu yang paling PR sih. Di sini animation idle itu sebenarnya mudah. Dari entry dia langsung ke idle.
Kalau dari animation idle itu nggak ada, maksudnya nggak ada yang perlu di otak-atik lah. Jadi langsung entry ke panah ke idle gitu. Nah, mungkin untuk animasi idle player. Nah, selanjutnya ada animasi yang lain, Pak. Animasi di sini yaitu ada beberapa, seperti misalnya animasi untuk jam, untuk lari, untuk jalan, untuk bergerak kanan kiri. Jamnya juga di sini saya nggak pakai yang di ini ya. Maaf, nggak pakai yang di lab. Di sini saya ada 3 jam, 3 dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada jam biasa, ada jam ke belakang, ada jam ke depan. Nah, mungkin kita dari jalan dulu aja ya. Nah, dari jalan di sini ada 2. Saya bikin jalan itu ada walking dan juga running. Untuk walking, kondisinya itu ketika saya menggunakan boolean di sini. Booleannya itu is walking. Ketika is walking true, maka dia bakal berjalan. Tapi kalau walkingnya false, dia bakal ke idle gitu, Pak. Terus juga ini dari walking ke running bisa. Kalau dia punya kondisi lagi saya, yaitu is running. Is running ini di sini ya bisa menambahkan parameter, teman-teman bebas tuh, ada float, integer, boolean, trigger, bebas. Tapi di sini saya menggunakan boolean sama float. Itu contohnya gitu, Pak. Nah, di sini juga yang tadi is running, Pak, true. Dan juga kalau misalnya is running false, dia balik ke walking ataupun dia bisa balik ke idle, tergantung inputannya nanti. Nah, bagaimana di codingannya, Pak? Di codingannya, lanjut ke codingan. Itu di sini ada animation. Di sini kita masukin dulu, ini seperti kayak untuk library-nya mungkin ya, kelasnya, kelas animator, bukan library, sorry. Kelas animator dari Unity Engine, ini baru library ya, maaf. Namanya di sini animator. Saya bikin namanya. Nah, terus juga di sini saya bikin integer walking, nanti dipakai, integer running dipakai. Nah, ini dulu mungkin ya untuk yang gerak. Lanjut aja mungkin semua ya. Ini juga nih saya bikin di sini integer rollback untuk ke belakang dan runback untuk lari ke belakang. Nah, selain itu juga ada private boolean. Di sini private boolean ini untuk nanti ngecek tanah, dia di tanah atau enggak. Terus ada juga public float untuk nilai X. Terus di sini saya bikin private game object. Game objectnya itu player. Player itu nanti nge-reference ke playernya yang ada di hierarchy. Nah, di point start saya membuat ini yang tadi animator ini kita get komponen dulu. Cuman di sini get komponennya in children. Ini bedanya mungkin kalau get komponen doang dia bisa get komponen yang parentnya dari parentnya. Cuman ini yaitu kalau children berarti inheritnya aja anaknya gitu. Dari si animator ini. Nah, terus juga setelah itu ini yang variabel integer walking itu dimasukin sama animator.string to hash is walking. Nah, is walking ini didapat dari mana? Didapat dari ini parameter yang sudah kita buat, yaitu di sini ada is walking. Terus di sini juga ada string to hash. Ini itu kalau saya tidak salah di situ ada tuh bacaannya generates an parameter ID from a string. Nah, jadi dia akan nge-generate ID parameter yang ada di string. Oh, jadi string. Oh, dia ngambilnya berdasarkan string. Begitu, Pak. Terus yang ini juga sama, yang running, is running itu berdasarkan string yang ada di parameter ini. Ini juga sama, terus ini juga sama, dan juga ini ada player game object. Kita nyari game object yang namanya itu player. Player game object itu kan ini. Nih, player game object ini dia. Terus juga pada point update di sini saya membuat nilai X. Nilai X ini digunakan untuk bergerak animasi nanti kanan kiri. Di sini nilai X ini ngambil dari player get component yang ada di script movement, yaitu apa yang diambil, yang diambilnya X. Terus juga ini cek tanah ngambil sama dari player movement, dia juga ngambil istana. Selain itu saya bikin boolean di sini ada 4. Di sini ada boolean is walking. Ini untuk ngeget nilai dari boolean walking.
boolean si walking ini, Pak. Nih, boolean yang misalnya boolean dari string is walking, dia itu apa nilainya. Ini juga sama untuk nge-get yang nilai running, ini juga sama. Ini untuk nge-get wall back untuk ke belakang, ini juga run back, lari ke belakang. Selain itu, saya di sini bikin beberapa boolean juga. Di sini boolean itu dimaksudkan buat inputan penekanan. Tekan misalnya di sini nekan Y, di sini nekan S, di sini nekan left shift. Nah, di sini kenapa get key? Karena get key itu yang ketika kita menahan tuh. While the user holds. Jadi dia nahan. Ada lagi ada get key down, ada juga get key up. Kalau get key down itu ketika kondisi dia menekan sekali, kalau the up nih ketika buttonnya ke atas, balik ke atas. Terus juga di sini ada animator. Animator saya ini set boolean. Di sini animator yang di animator ini animator.set boolean, saya ngeset boolean. Nah, bisa kayak gini, bisa Pak istana kayak gini, atau enggak bisa kayak cara saya yang ini, yang animator string to hash, itu bebas. Di sini saya biar rapi ya, saya menggunakan variabel, tapi ini buat contoh aja ya, buat contoh yang sebenarnya bisa juga kayak gini, set boolean istana yang ada di animator, terus value-nya diganti sama cek tanah. Cek tanah itu dari mana? Cek tanah didapat nanti dari get komponen. Jadi ketika dia bakal ngecek nih, dia boolean cek tanahnya apa? Dia misalnya true, berarti nanti ada kondisinya. Berarti dia nggak bisa dia bisa ngajlang, bisa mencet spasi itu bisa jam, atau enggak ketika cek tanahnya false berarti di animasinya berjalan. Kalau tanahnya nggak false, true, animasinya nggak berjalan gitu. Terus juga di sini ada set float. Di sini saya untuk mengambil nilai si X, untuk men-set nilai si X di animator. Soalnya di animator ini ada yang nilai X. Ini nih, kanan kiri, yang X ini less than minus 0,1, yang kanan lebih dari 0,1 dan less 0,1. Seperti itu. Terus juga setelah itu, nah tadi kan ini untuk ngeset yang boolean cek tanah yang buat animasi jam, bawah juga ini buat animasi kanan kiri. Nah, untuk animasi depan belakangnya saya buat agak beda di sini, yaitu menggunakan kondisi depan belakang sama apalagi depan belakangnya jalan sama lari. Nah, di sini itu contoh yang pertama ya, if ketika jalan, ketika running, is running, dan dia ngecek tanah. Oh, ini di sini juga saya membuat jumping atau lompat untuk ketika dia lari ke depan atau jalan ke depan, dia lompat. Beda-beda. Jadi di sini juga saya ngeset buat lompatnya ada 3 lompat yang biasa, lompat belakang, sama lompat depan. Lompat depan ini kondisinya ketika dia berlari, dan juga dia kondisinya ngecek tanah, cek tanah. Dia cek tanahnya berarti true ketika dia lari, dan juga tanahnya true. Berarti dia bakal ngeset animasi runningnya true, istananya cek tanah. Apa ini? Jadi dia bisa ngecek. Kalau false dia nggak akan nge-eksekusi ini. Kalau dia true dia nge-eksekusi gitu. Terus juga yang ini ada jika ketika run dan juga cek tanah, dia ngecek ini juga nih untuk jumping tapi ke belakang, yaitu jumping di sini run backnya true, dan juga istanahnya ngecek tanah. Jadi kalau misalnya run backnya dia nggak ke belakang, tapi dia misalnya cek tanahnya ke eksekusi, tapi tetap dia nggak akan ngeksekusi ini karena dia nggak memenuhi si run backnya di kondisi nanti ini. Nih di sini ada nih saya di ini. Nah misalnya ini nih, tuh dia ada nih kondisi nih untuk yang is running sama ini. Tuh is run back. Jadi dia kalau ini ke kondisinya ada 2 gitu. Nah lanjut, selain itu juga ada yang walk, ini boolean, ini walk ini digunain buat ke belakang ya, lagi ke belakang untuk jalan ke belakang, animasi jalan belakang. Ini juga
Untuk animasi jalan belakang diem, dia ini untuk dari jalan belakang ke idle. Terus selain itu yang ini juga ketika dia nggak run dan juga dia kondisinya dia nggak berlari, tapi dia dan juga dia neken press ini neken S sama neken shift misalnya. Berarti run backnya true gitu. Gitu mungkin. Juga sama untuk yang nggak neken, ini yang neken untuk yang berjalan. Ini yang nggak neken jalan, ini lari, dan juga bawah untuk yang nggak neken larinya, gitu. Nah, untuk dari segi codingan, dari segi ini diatur dulu tuh. Aduh, banyak pusing. Ini, nah, seperti di sini untuk tadi, untuk lari sama berjalan. Nah, di sini juga saya yang jam ini jam ke depan. Nah, jam ke depan ini saya hubungin sama yang walking, running, sama idle. Kenapa? Karena ketika dia walking, dia bisa jam ke depan. Dia ketika running ke depan, dia bisa jam ke depan. Terus ini jam ini juga ke idle. Karena ketika dia udah jam, dia bisa langsung idle. Begitu, Pak. Bisa juga langsung walking, bisa langsung running. Tapi nggak bisa langsung ke pinggir gitu. Makanya saya nggak hubungin. Untuk yang ini juga sama, yang torch nih. Saya menggunakan float, yaitu float X. Nih, seperti yang di lab. Selain itu juga ada backwards di sini. Backward itu ya sama kayak walking sama running, tapi ke belakang. Jumping back ke belakang, dia juga ada jumping ke belakang. Nah, ini menggunakan dua kondisi sama Pak, kayak ini menggunakan dua kondisi. Terus ada juga nih jumping biasa. Jumping biasa dia langsung berhubung ke idle. Jumping biasa. Jadi ketika dia diam, dia langsung kalau mencet spasi gitu, langsung animasi jumping di ini. Nah, kenapa ini saya udah nyobain yang AnyState. AnyState itu ketika kondisi apapun dia mencet ini, kondisinya si jumping terpenuhi yang di lab, maka dia langsung nge-jumping. Tapi saya karena jumping bedain, ada 3 jam, ada jam ke belakang, jam depan, jadi saya nggak ngegunain AnyState ini. Mungkin next time lah ya. Nah, mungkin seperti itu Pak untuk animasi jumping ya. Terus selanjutnya mungkin, saya coba demokan dulu kali ya. Nah, untuk pendemoannya mungkin seperti ini Pak. Sebentar. Nah, ini pendemoannya ketika ini saya menekan W. Ketika saya menekan W, dia animasi berjalan. Left shift, dia animasinya lari. Ketika belakang, dia animasi berjalan mundur. Pencet shift, berlari mundur. Ke kiri, dia animasi ke kiri, ke kanan, animasi ke kanan. Ke depan, terus spasi. Nah, animasi ini jam. Terus ke depan, nih ke depan berjalan, spasi. Nah, dia animasinya ke depan dan jamnya jam spasi. Mencet shift juga bisa. Tuh. Jadi sama animasi ke depan spasi kayak tadi. Belakang juga sama, ada animasinya beda. Sambil lari beda juga. Begitu mungkin Pak untuk yang animasi. Mungkin selanjutnya ada membuat kanvas. Nah, kalau untuk membuat kanvas ini sedikit mudah. Itu ada di Gaia, namanya game object. Cari aja UI. Di Gaia di hierarkinya bisa dicari namanya UI. Di sini ada image. Image kok image sih? Kanvas. Nah, di sini saya sudah membuat kanvas di sini. Di sini kita bisa atur render modenya. Render modenya bisa berdasarkan kamera atau overlay atau world space, bebas. Cuman makin besar jangkauannya pasti makin berat. Terus ada juga pixel perfect ini supaya kalau kita ini zoom gini nggak terlalu pecah tuh. Lihat perbedaannya ya. Sama kita pixel perfectnya nggak dicek, nggak ada bedanya ternyata. Nggak tahu bedanya di mana. Tapi harusnya pixel perfect itu dia pixelnya lebih rapat. Target display ini seperti biasa, mau di display mana. Additional shader ini kurang tahu saya untuk apa. Mungkin nggak tahu shader. Nah, ada canvas scaler juga di sini buat nge-scale screen size-nya. Nah, ada konstan, ada juga scale. Kenapa ini kita menggunakan scale? Soalnya kalau yang konstan nanti si gambar yang ada di kanvasnya itu dia tetap segede gitu Pak kalau konstan.
Nah, kalau scale dia berdasarkan ini resolusinya. Jadi kalau misalnya kita gedein resolusi nih ke 4K, dia tetap dia bisa menyesuaikan tuh gambarnya. 4K misalnya. Berat ya. Gak jadi. Balikin lagi aja ke 1920 1080. Nah, gitu Pak bedanya. Terus juga ini di screen match modenya supaya dia ini gak melebihi WIDTH, HGHT pakai ini. Terus matchnya di sini nggak tahu buat apa sih. Kalau ada kelebihan makanya. Terus ada juga grafik di sini, ada blocking object, bisa menggunakan blocking object atau block mask bebas. Dan lain-lain, mungkin ini nanti di kanvasnya. Jadi kalau block object nggak akan ada objek, kalau di mask maksudnya mungkin nanti kalau objek kehalangin bakal ke block gitu. Nah, di sini juga saya membuat 3, Pak. Ada health bar, ada stamina, ada template. Template ini untuk tempatnya ya di sini. Saya mengambil referensi dari The Witcher. Nah, terus ada juga di sini stamina. Stamina ini yang atas, yang putih, Pak. Saya di sini. Terus juga ada health. Health itu yang merah, Pak. Nah, ini untuk di atas ada properties untuk ngatur posisinya. Di sini bisa tuh diatur sama teman-teman. Terus nanti yang dimainin itu ada scale-nya nih, tuh. Jadi darahnya berkurang, bertambah sampai 1. Itu Pak nanti ya. Saya udah kebayang sih kayaknya gimana ininya, gunainnya. Nah, terus juga ini di image kita masukin. Image tadi kan kalau misalnya kita membuat image biasa di sini, misalnya UI, image. Nah, ini masih kosong, Pak. Nggak ada di sini source image-nya. Makanya kita tambahin tadi. Terus kita atur posisi lah seperti biasa hingga jadi seperti ini, Pak. Jadi gitu mungkin. Sudah kelamaan ya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, salah-salah kata, harap dimaklumi karena saya masih belajar ya, Pak. Gitu. Jadi sekian saja mungkin untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.